Pelajaran Hayat Kisah Para Rasul Berita ke-13. Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus, bagian ke-8. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-26 terdapat berita Petrus yang kedua kepada orang-orang Yahudi. Ayat 1-10 menggambarkan kesembuhan seorang lumpuh, dan ayat 11-26 mencatat berita aktual masa itu yang diberikan oleh Petrus. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 mengatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes yang akan masuk ke dalam bait Allah melihat seorang yang lumpuh sejak lahirnya, mereka menatapnya dan berkata, "Pandanglah kami." Orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Petrus tidak memiliki perak dan emas, tetapi ia memiliki nama Yesus Kristus, yaitu persona Yesus Kristus. Petrus miskin dalam perak dan emas, tetapi ia kaya dalam Kristus. Petrus dan Yohanes melakukan satu mukjizat, dan orang-orang memperhatikannya. Tetapi dalam pembicaraannya, Petrus memalingkan perhatian orang-orang dari mukjizat itu kepada satu persona, kepada Tuhan Yesus. Petrus memalingkan perhatian orang-orang dari kesembuhan kepada Sang Penyembuh. Di sini, setelah orang lumpuh itu disembuhkan, ia melompat berdiri lalu berjalan ke sana kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini adalah kesembuhan yang sejati. Meskipun demikian, Petrus mengarahkan orang-orang kepada Sang Penyembuh, kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus memalingkan perhatian kita dari kesembuhan kepada Sang Penyembuh. Ketika semua orang itu sangat heran terhadap Petrus, Yohanes, dan orang lumpuh itu, Petrus berkata kepada mereka, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia." Petrus menyebut Allah sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, karena sebutan ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah kebangkitan. Petrus memberitahu orang-orang bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memuliakan hambanya Yesus. Allah memuliakan Tuhan Yesus melalui kebangkitan dan kenaikannya. Dalam pasal 3 ayat 14, Petrus berkata kepada orang-orang, "Tetapi kamu telah menolak Sang Kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu." Dalam ayat ini, kudus menunjukkan bahwa Yesus, orang Nazaret, dia yang dihina oleh para pemimpin Yahudi, adalah mutlak bagi Allah dan dipisahkan kepadanya. Selain itu, dia mutlak bersatu dengan Allah. Yang benar adalah benar terhadap Allah, terhadap setiap orang, dan terhadap segala sesuatu. Dalam pasal 3 ayat 15, Petrus melanjutkan berkata, "Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi." Di sini, bahasa Yunani yang diterjemahkan perintis berarti pencipta, asal mula, pemula, kepala pemimpin, kapten. Ini menekankan Kristus sebagai asal atau pemula hayat. Karena itu, dia adalah perintis kehidupan, berlawanan dengan pembunuh dalam ayat sebelumnya. Dalam pasal 3 ayat 22-23, Petrus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah nabi. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari tengah-tengah umat. Jadi dalam pasal ini kita nampak bahwa Tuhan Yesus adalah hamba yang kudus, yang benar, perintis kehidupan, dan nabi. Dalam pasal 3 ayat 19-26, Petrus menasihatkan orang-orang Yahudi untuk bertobat dan berpaling supaya mereka dapat berbagian dan menikmati Kristus yang naik ke surga dan yang akan datang lagi.
Dalam pasal 3 ayat 19-20a, Petrus berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan." Waktu kelegaan mengacu kepada kebangunan segala sesuatu, penuh sukacita dan perhentian. Waktu pemulihan segala sesuatu yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 21 yang akan dibawa masuk oleh kedatangan Mesias di dalam kemuliaannya, seperti diajarkan dan dinubuatkan oleh Juru Selamat dalam Matius pasal 19 ayat 28. Waktu kelegaan itu adalah diri Kristus sendiri. Bila kita memiliki Dia, kita memiliki Dia sebagai kelegaan kita. Dia adalah kenikmatan dan damai sejahtera kita. Dalam pasal 3 ayat 20-21 Petrus berkata, "Dan mengutus Yesus yang sejak semula ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di dalam zaman dahulu." Waktu pemulihan segala sesuatu adalah waktu pemulihan dalam masa 1000 tahun, seperti dinubuatkan dalam Yesaya pasal 11 ayat 1-10 dan pasal 65 ayat 18-25, dan disebut oleh Kristus dalam Matius pasal 17 ayat 11 dan pasal 19 ayat 28. Waktu pemulihan segala sesuatu itu akan tiba ketika Kristus kembali.